Shalom, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Mr. Purnias. Hari ini kita mau belajar agama di bab 3 yang berjudul adalah tanggung jawab memelihara diri kita. Nah, bagaimana tanggung jawab kita untuk memelihara diri kita? Yuk kita baca Roma Amsal 16 ayat 22 sampai 24 atau Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersembahkan tubuh kita? Yaitu beribadah kepada Allah. Karena dengan kita beribadah kepada Allah, itu adalah persembahan yang terbaik yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita beribadah? Yaitu berdoa kepada Allah, memuji Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Allah, karena itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Cara kita menyenangkan Tuhan yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita lanjutkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Contohnya apa? Ya, contohnya bermain-main tanpa ingat waktu. Apalagi bermain, memukul teman, mencuri, apalagi melawan orang tua, apalagi tidak menuruti perintah orang tua. Itulah yang dimaksud dengan serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menginginkan anaknya itu taat kepada Allah. Tuhan menginginkan anaknya itu taat kepada Allah, ya kan? Makanya kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, anak-anak Allah. Apa yang berbaik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tidak lakukan. Contohnya, kalau melawan orang tua itu harus kita lakukan atau tidak kita lakukan. Nah, kita harus tahu itu. Kalau mencuri itu baik enggak? Iya. Kalau mengambil barang teman-teman tanpa izin baik enggak? Iya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus paham itu semuanya. Kita harus bisa membedakan, dan kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Kita lanjutkan. Bertanya, mengapa harus memelihara diri? Silakan baca Alkitabnya di Mazmur 39 ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-14. Mengapa kita harus memelihara diri kita? Karena ayat ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, mengapa harus memelihara diri kita? Karena diri kita ini adalah ciptaan Tuhan. Karena Allah yang menenun kita, Allah yang membentuk kita,
menjadi seperti ini. Makanya kita harus menjaga diri kita baik-baik, kita harus menjaga perkataan kita, kita harus menjaga sifat kita, dan kita harus menjaga karakter kita dimanapun kita berada. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan sambungannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tugas hari ini, kalian catat PowerPoint ini. Kalian catat mulai dari awal, mulai dari bab 3, tanggung jawab memelihara diri, ini dicatat semua. Cuman itu aja tugasnya yang bisa berikan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati.